mengcompare dari sisi teologis dulu ya. Sisi teologis, kita meyakini bahwa iman kekristenan memiliki Allah yakni Tritunggal Maha Kudus. Dia dengan roh dan firman-Nya gitu ya. Yang roh dan firman sudah ada sejak kekekalan. Misal contoh di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat Tritunggal 1 Yohanes 5 ayat 7 itu sendiri gitu loh. Mungkin kalau buat di mata orang agak aneh ya. Mungkin berpikir bahwa kok Tuhan tiga? Kok Tuhan kok tiga? Ternyata ya bukan Tuhan tiga, tapi pribadi, tapi Tuhan memiliki roh dan firman-Nya dan roh dan firman menjadi pribadi yang nyata gitu loh. Dan menjadi zohir, bukan sekedar batin doang gitu loh. Dan ketika mencoba untuk memperbandingkan lagi tentang dogma Tritunggal saat itu dengan pemahaman teologi keislaman, karena saat itu aku berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ari wal Maturidi, di mana sebenarnya ada prinsip-prinsip tentang Allah Tritunggal itu sendiri, cuman nggak menjadi persona itu, tidak menjadi pribadinya. Ada kita mengenal zat, sifat dan af'alnya. Itu. Nah, setelah belajar itu, lalu kemudian akhirnya aku mengerti dari teologis, aku menerima begini gitu loh. Oke ya, kalau bisa mau dipandang itu mungkin agak hal yang aneh ya. Gimana ceritanya rohnya menjadi firman, firmannya menjadi manusia gitu loh. Dan aku mengerti satu hal begini, kayak kenapa satu tertampar statement ya, kenapa nggak bisa kalau firmannya Tuhan menjadi manusia? Lu percaya firman nih, lu percaya firman itu jadi buku, tapi kenapa lu nggak percaya firman itu jadi manusia? Begitu loh. Yang jadi manusia itu kalimatullah, bukan kalamullah gitu. Karena kan kalau kita melihat di Yohanes 1 ayat 1 ya, bentar aku baca. Tapi ini di versi Alkitabul Muqaddasnya, kalian boleh baca yang terjemahan Al-Lainnya, aku baca yang ininya ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya di Alkitabul Muqaddas itu fil bad'i kanal kalimat wal kalimatu kana 'indallah wa kana kalimatullah. Hadza kana fi badi indallah kullu syai'in bihi kan wa bi ghairi lam yakun syai'un mimma kan. Nah, di sini pakainya kalimatullah, bukan kalamullah. Kalau kita mau tarik ke dalam perspektif Ibnu Saraf, kalimatullah itu dasarnya. Dasarnya gitu loh. Dasarnya sebelum kedudukan antara kalimat dengan kalam itu lebih tinggi kalimatnya. Oh, lebih tinggi kalimat daripada kalam. Lebih kalam. Dan kalimat itu dimuqayyad, diikat dengan dengan kalimat alif lam lam ha. Begitu. Dan kalimat dan di Yohanes 1 alif lam lam ha itu yang Allah itu kan? Iya, alif lam ha itu. Jadi ketika itu juga ya satu. Jadi kalimatullah menjadi manusia, Yohanes 1:14. Iya. Aku bacain di yang bahasa Arabnya gitu. Iya. Yohanes 1:14 ya. Wal kalimatu shara jasad wa hala bainan wa ra'ayna majduhu wa majla kamali wahidin minal ab. Boleh bacain Kak yang bahasa Indonesia. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa penuh anugerah dan kebenaran. Nah, itu dia. Jadi ketika membaca, jadi ini kan kita tarik dari sisi teologis dulu ya. Ketika membaca Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1:14 gitu ya. Sebenarnya saat itu udah kayak menolak gitu, denial. Cuman aku berpikir buat coba untuk lebih rasional lagi. Aku tinggalkan fanatiku dulu. Dogma sebenarnya coba aku tinggalkan. Bukan berarti aku menjadi orang gak berakal ya. Cuman ketika memang kita belajar gitu, satu di pesantren diajarkan ilmu yang kita dapat dari majelis, saat ketika mau kembali ke majelis, itu kita taruh dulu di kamar pondok pesantren. Artinya kita tinggalkan dulu kepintaran kita untuk mengerti. Gitu. Karena kalau kita paksa nih pemahaman kita yang sekarang sama pemahaman yang baru, itu bakal tabrakan. Jadi ya udah debat gitu aja. Nah, selain itu hal-hal apa lagi yang kira-kira membuat kamu pada akhirnya oke, aku mau dibaptis gitu? Dari kita tarik dulu dari sisi historis ya. Dari sisi historis gitu. Ketika mencoba melihat sejarah keislaman dengan sejarah kekristenan yang di situ aku mengenal sejarah lebih jauh gitu kan. Aku melihat bahwasanya ketika Yesus Kristus Allah dan Tuhan kita gitu loh, dia hidup dalam dunia ini, dia menjadi manusia, itu banyak sekali sejarah-sejarah yang bisa divalidasi
Ketika masalah penyaliban, dia pernah divalidasi oleh siapa? Itu Flavius Josephus, yang notabene itu bukan penulis non-Kristen, tapi mengakui bahwasannya saat itu Yesus Kristus memang disalib. Ya. Dan belum lagi sejarah-sejarah kekristenan yang banyak sekali dan buktinya dan bukti itu valid dan bisa dibuktikan. Artinya apa? Keimanan kekristenan nggak pernah lepas dari sejarah, dan sejarah itu bisa dibuktikan, dan sejarah itu nggak pernah bisa dirubah karena kita memegang yang benar gitu. Nah, ketika kamu bandingkan sejarah di kekristenan dengan yang iman kamu sebelumnya, itu juga lah yang membuat kamu kemudian pada akhirnya mau dibaptis. Iya, karena aku berpikir gini, aku nggak mau keimanan yang saat ini aku pegang itu cuma jadi warisan. Oh, oke. Gitu. Aku pengen iman yang sejati, iman yang hasil timbul dari pemikiran aku, Dan hasil pencarian aku gitu. Nah, hasil pembelajaran aku ya kan. Karena buat aku iman tuh gak bisa dipaksakan, sekalipun orang tua gitu. Ya kan. Akhirnya saat itu ya udah belajar, terus juga masalah doktrin kitab suci. Saat itu kan aku meyakini bahwa saatnya ya kitab suci yang saat itu ku pegang, yang saat itu ku jadikan pedoman, itu adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, itu memang dogma iman Iman. sebelumnya. Setelah dan melihat sejarah dan setelah mempelajari juga, aku berpikir kayak apa yang disempurnakan? Oh. Amin sempurnakan. Mereka berpendapat bahwasanya kitab-kitab yang saat ini kami pegang itu kitab-kitab dipalsukan, sedangkan mereka nggak bisa kasih tahu kitab yang asli itu di mana dengan beralasan bahwasanya kitab itu diangkat ke langit. Artinya di sini kegagalan Tuhan yang menjaga firman-Nya 3 kali. Ya. Terus setelah itu kamu memilih mantap untuk dibaptis. Sebelum masih panjang banyak, ya? Iya, masalah nabi itu sendiri juga. Oh. Dan coba untuk membandingkan dan coba untuk mendalami pribadi Kristus itu sendiri, yang sering orang anggap sebagai Isa alaihissalam, yang ternyata Yesus Kristus bukanlah Isa alaihissalam, gitu loh. Jadi Yesus bukan Isa ya? Bukan Isa alaihissalam. Oke. Jadi setelah kamu setelah kamu belajar hal-hal seperti itu, dan masih banyak lagi hal-hal yang kamu pelajarin, tapi begini, kamu bisa belajar seperti itu anugerah Tuhan loh. Karena susah orang di dalam sana untuk keluar. Jadi memang Tuhan itu sedang membawa kamu dan menuntun kamu itu untuk bisa mengerti hal-hal seperti ini. Karena banyak orang pinter, banyak orang cerdas di luar sana. Mereka bukan nggak tahu hal-hal yang kamu tahu ini, tapi kemudian untuk memantapkan untuk memilih Kristus, nah itu yang berbeda. Nah, apa yang kamu alami dari Tuhan sehingga kamu itu memantapkan pada akhirnya, oke, aku mau ikut Yesus gitu. Iya, karena kan saat itu ya sebenarnya kalau kita berbicara masalah kehidupan setelah pesantren, aku sering pulang gitu ya, dan ngisi-ngisi pengajian juga gitu loh. Jadi kadang ya di situ jadi manfaatin buat sabung Tuhan lah, menjual Tuhan gitu loh. Kayak ngisi pengajian, mungkin membaca maulid juga saat itu ya. Anggaplah sering menerima persembahan kasih gitu ya. Ngajar anak-anak juga baca Quran gitu dikit-dikit lah ya, walaupun nggak pinter-pinter banget. Jadi ketika menerima uang gitu ya, akhirnya uang itu dipakai buat perbuatan yang justru berdosa karena untuk pelampiasan gitulah. Aku mikir kayak mau sampai kapan gue begini? Mau sampai kapan kayak lu ngebohongin orang, lu ngebohongin diri sendiri gitu loh. Lu sekarang udah nggak mengimani tentang apa yang lu ajarkan kepada orang, tapi lu terus-terus mengajar gitu. Dan lu menerima uang yang notabene dari orang yang lu ajarin, dan lu menikmati itu dengan perbuatan-perbuatan dosa. Oke. Apakah lu nyaman dengan hidup lu seperti itu? Oh, itu dulu ya, masih mau jadi masih jadi muslim ya. Iya, dan karena capek juga gitu, capek terus ngebohongin diri sendiri, ngebohongin orang gitu loh. Akhirnya ya coba refleksiin gitu kan, itu sebenarnya udah dapat pemahaman secara setelah comparison dalam kekristenan gitu loh, kayak lah setelah renungan panjang, setelah malam yang panjang gitu kan, walaupun saat itu direnungi sambil ngerokok ya, akhirnya ya sudahlah, mungkin gue putuskan, gue tekad pindah. Oke. Itulah yang membuat kamu pada akhirnya memutuskan untuk dibaptis ya? Iya, jadi singkatnya 24 Agustus 2025, saya di hadapan para jemaat mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jemaat siapa nih?
jemaat gereja, Oh, jemaat gereja. Tuhan. Ya, terus? Iya. Saya mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan saya menerima baptisan saat itu. Saya lahir baru. Walaupun Puji Tuhan. gitu. Waktu itu yang ada orang yang nemenin kamu ke gereja atau kamu sendiri pergi ke gereja? Sendiri sih. Sendiri ya? Sendiri. Oke. Nah, setelah kamu udah pada akhirnya dibaptis, yang aku mau tanya itu setelah kamu dibaptis, apa yang terjadi dalam hidupmu? Ya, mungkin kita sebut itu ya risiko lah ya. Risiko memang mengikut Kristus ada harga yang dibayar. Ya. Ada harga yang harus dibayar gitu ya. Jelas itu datang pasti dari orang tua dulu. Pasti dari orang tua dulu gitu Nah, kayak. respon orang tua seperti apa? Ya mikir gini, namanya lu udah gue pesantrenin, gue aktivis di masjid, orang Banten, orang Sunda, murtad lagi. Gitu loh ya. Akhirnya satu keluar dari mulut-mulut ayah saya kayak, mulai hari ini 100% kamu bukan anak ayah lagi. Kamu tinggal, kamu mau tinggal, mau mati, mau hidup, mau nikah, bodo amat, udah gak ada tanggung jawab. Dan keluarga besar itu nggak akan ada mengakui kamu lagi. Nah, respon kamu setelah mendengarkan ucapan itu keluar dari papa gimana? Yang pasti gitu loh. Ya nyesek lah. Sebenarnya ya nyesek gitu kayak nggak nyangka, nggak expect gitu bahwa akhirnya gue akan berpisah dengan orang, gue bakal lepas sama orang tua gue gitu loh. Tapi sampai sekarang kamu sama orang tua itu masih tinggal serumah atau gimana? Udah nggak, Waduh, berarti kamu tinggal sendirian sekarang? sendirian Oke. dan ngekos juga. Kamu ngekos. Kamu kuliah, sekolah? Aku sekarang lagi nyelesain paket dulu ya, karena kan saat itu seperti yang aku bilang, aku pesantren itu nggak ada pendidikan formalnya, cuman tradisional, Oke. full tradisional. Berarti ada penolakan dari orang tua ya? Itu pasti. Sampai kamu diusir, bisa dikatakan diusir ya? Ya, karena itu udah pasti, karena ya namanya orang tua gitu ya, orang tua yang cukup taat juga sama agamanya, orang Apa yang membuat kamu mau bayar harga terpisah dari orang tua kamu? Kan kamu udah hidup nyaman nih bareng orang tua. Apa yang membuat kamu demi Yesus, apa yang kamu lihat pada Yesus sehingga kemudian pada akhirnya kamu ambil risiko itu? yang aku lihat Tuhan ya, yang aku lihat, gue percaya Tuhan yang saat ini gue imani Tuhan yang benar. Gue sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gue gitu kan. Ketika gue memutuskan untuk mengikuti Dia gitu, gue nggak perlu khawatir buat akan penyertaannya, akan kasihnya gitu yang benar-benar ada, gue yakin gitu. Dan ya udahlah, namanya burung di udara jadi pelihara, apalagi gue yang besar, pastilah. Oke. Ya. Nah, kamu ini menjadi teladan bagi banyak orang yang udah Kristen tapi masih som-som kuku. Di dalam artian banyak orang Kristen itu demi kenyamanan, demi hal-hal apa, mereka bisa mengkhianati Tuhan. Tapi umur kamu sekarang berapa? 18. Umur 18 tahun sudah rela ditinggalin oleh orang tua demi mengikuti Yesus. Dan ingat ya, kamu itu mampu melakukan itu bukan karena kamu. Yes. Kamu jangan pernah mikir karena kamu rendah hati, karena kamu pintar, tidak. Itu semua anugerah yang entah bagaimana kita nggak tahu apa alasan ilahi di sana. Nah, jadi sekarang ya tugas kamu adalah kamu mencari itu kepada Tuhan, kamu tetap setia. Mungkin hari ini kamu kesulitan dalam artian sulit dalam hal ekonomi, dalam hal apa macam-macam lah. Tapi ya itu Tuhan izinkan untuk memurnikan kita karena salib setiap orang ya untuk itu gitu ya. Nah, kamu ada nggak saudara-saudara atau komunitas Kristen yang ketemu pada akhirnya jadi saudara dalam Tuhan setelah? Ada sih, ada. Oke. Dan kita nggak usah sebut di sini ya, yang akhirnya dengan mereka aku merasa bertumbuh gitu. Dan mereka merasa bertumbuh dan ya puji Tuhan lah, kayak pas banget nih Gen Z banget gitu kan ya. Iya, puji Tuhan lah, sama mereka bertumbuh dan related aja sih. Tapi satu hal yang saya mau katakan sama kamu adalah kamu jangan berekspektasi apa-apa sama orang Kristen. Karena yang namanya orang Kristen bisa repot juga, bisa bermasalah juga. Tapi ketika kamu dalam kemurahan Tuhan mampu menemukan Tuhan, itu sudah anugerah Tuhan. Amin. Nah,
apa yang mau kamu sampaikan kepada teman-teman kalau ini menonton dan mereka belum percaya Yesus atau ragu mau percaya Yesus? Apa yang mau kamu sampaikan kepada mereka? Ya mau sampaikan gini, mungkin terutama buat orang-orang yang sudah sejak kecil Kristen ya, bersyukurlah gitu lah ya, ketika kita sudah kecil sudah mengenal Tuhan gitu. Mungkin dari kecil yang sudah dididik dibawa ke gereja mungkin tiap hari Minggu, walaupun memang secara tidak langsung memang nggak mendalami Tuhan banget gitu ya. Tapi bersyukurlah dan teruslah gitu loh, pegang iman kita yang saat kita percaya gitu, bahwasanya kita percaya Yesus Kristus berkata, Ana huwal thoriqil haq wal hayat. Aku jalan kebenaran dan kehidupan. Nggak ada satupun pribadi yang mengatakan hal demikian. Mau dari manapun ya, nabi, bahkan satu nabi yang aku ikuti, tokoh agama apalagi gitu kan, cuman Yesus yang berani mengatakan hal demikian, dan dia bangkit. Dan tokoh-tokoh lain mungkin itu mati dan nggak bangkit dan mati dan terus mati. Tapi Yesus membuktikan pada hari ketiga hari ini, Kamis 14 Mei, peringatan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus, ini menjadi pengingat kita bersama bahwa Tuhan kita bangkit dari antara orang-orang mati gitu loh. Dan percayalah bahwa kita nggak mengikuti Tuhan yang menyesatkan, tapi Tuhan yang menyelamatkan gitu loh. Tuhan yang benar, Tuhan yang menyelamatkan, bukan menyesatkan gitu ya. Tuhan yang mengasihi kita layaknya seorang seperti Bapa sayang anaknya, seperti dalam Yohanes 1:12, ayat Yohanes 1:12. Boleh bacain nggak kalian? Aku juga baca. Boleh. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Wa amma kullu ladina qabilu fa'utahum sultana ayyusiru auladullah ay mu'minuna bismih. Jadi di dalam Kristus itu identitas yang baru ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Identitas yang baru yang tadinya hamba diangkat menjadi anak. Dan identitasnya gak akan kita dapetin dimanapun di luar Kristus. Jaminan keselamatan ada dalam Dia, identitas yang baru ada dalam Dia, penyertaan yang sempurna ada dalam Dia. Filipi 4:19, Filipi 4:13. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Semuanya itu dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Di dalam Allah yang benar, yang memberikan kekuatan ketika kita berjalan. Percayalah penyertaan Tuhan itu bersama kita. Tangan Tuhan menopang kita dengan sempurna dan gak perlu takut. Itu yang saat ini aku percaya. Itu aku percaya banget. Ketika mungkin aku mendapatkan ancaman dari luar, aku mendapatkan diskriminasi juga gitu ya. Tapi aku percaya aku bersama Tuhan yang benar, Tuhan yang membela aku, Tuhan yang bersamaku gitu kan, yang terus membawa. Wah, puji Tuhan ya. Teman-teman, kita bersyukur kepada Tuhan atas perjalanan hidup Kavi yang saat ini kita dengarkan. Bagaimana seorang yang dulunya dibesarkan dalam keadaan sebagai Muslim, orang tua yang strict dengan imannya, tapi entah bagaimana dia ketika memilih untuk mengikut Tuhan dalam anugerah Tuhan, rela membayar harga untuk terpisah dari orang tua. Tetapi kamu tetap sayang nggak sama orang tuamu? Kalau ditanya. Tetap sayang. Jadi yang kalau orang tuamu nonton, kamu mau sampaikan apa ke mereka? Ya kalau mereka nonton ya ayah, mama gitu, teteh semuanya, aku sayang kalian gitu. Aku sayang kalian meskipun kalian mungkin nggak nganggap, maybe ya udah nggak nganggap aku dan nyoret nama gitu ya. Aku tetap sayang kalian. Nggak merubah kenyataan, kalian tetap kakakku, kalian tetap ayah aku, kalian tetap ibu aku gitu kan. Mungkin mungkin biarlah kasih karunia Tuhan itu berjalan dalam, aku berdoa kiranya kasih karunia Tuhan berjalan dalam hidup kalian semua gitu loh. Kamu rindu nggak buat nyelamatin mereka? Rindu sih, rindu. Kamu minta itu nggak doa sama Tuhan? Tiap malam ya, itu sih tiap malam ya. Puji Tuhan ya. Jadi perjalanan hidup dari Kavi ini mengajarkan kita bahwa mengikuti Yesus itu memang banyak harganya. Daripada bersenang-senang dan lain-lain. Kisah Kavi ini termasuk menegur saya juga dan kita semua untuk tetap ternyata ikut Tuhan itu ada harga, ada salib yang harus kita bayar. Oleh karena itu teman-teman, kalau keadaan kita saat ini belum seperti Kavi dan kita tidak melalui seperti yang dialami, kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena ada orang-orang yang Tuhan memang izinkan untuk mengalami salib yang berat sekali seperti yang Kavi alami dalam masa mudanya untuk kemudian pada akhirnya mau mengikut Tuhan. Terima kasih Kavi, Tuhan berkati. Kita ketemu lagi dalam episode berikutnya. Amin. Nanti teman-teman
kita ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya dengan kesaksian dari teman-teman kita juga yang lain untuk memberikan sama-sama kemuliaan bagi Tuhan kita dan tentang bagaimana kita mengikuti ya. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.